Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 4 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih belum jujur ya tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, terus apa yang sedang terjadi dengan dia. Dia masih menyembunyikan apa yang sebenarnya dia rasakan dan apa yang sebenarnya dia inginkan atau yang dia lakukan. Dan aku lihat di sini dia masih percaya apapun situasinya sekarang, pasti ada jalan yang terbaik karena memang ini sudah ditakdirkan bagi dia untukmu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih memiliki keyakinan, masih memiliki cinta yang tulus sama kamu. Dia memang benar-benar cinta banget sama kamu, aku lihat di sini. Walaupun kalian saat ini memang situasinya lagi sendiri-sendiri ya, fokus pada diri masing-masing, fokus dengan pencapaian diri masing-masing. Intinya sedang mencintai diri masing-masing kayak gitu ya. Ada rasa aku lihat di sini kayak kesepian ya. Dia ada rasa kayak perasaan yang selalu menggebu-gebu untuk menunjukkan effort ke kamu ya, agar dia bisa nunjukin bahwa aku tuh masih cinta loh sama kamu, aku masih sayang sama kamu kayak gitu. Cuman saat ini tuh dia tidak bisa melakukan apapun ya, kayak mungkin dia memang masih ego, atau mungkin memang masih ada penghambat ya, atau mungkin dia ada rasa tidak enak atau bersalah dengan kamu, atau bisa jadi penghambatnya adalah sesuatu yang belum dia bongkar, sesuatu yang belum dia ucapkan ke kamu, sehingga situasi saat ini tuh hanya bisa memantau kamu aja dari kejauhan gitu. Aku lihat di sini dia sedang cari situasi yang tepat, kira-kira kapan nih dia bisa datang lagi ke kamu kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia masih sering stalkingin kamu dari media sosial atau dari kejauhan ya, untuk mengetahui kira-kira apakah kamu masih mau menerima dia atau enggak. Terus apa sih yang sekarang terjadi dengan kamu? Apakah kamu sudah ada yang lain? Apakah kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri? Apakah kamu sudah memaafkan dia atau justru malah kamu sudah move on dari dia? Intinya apapun gerak-gerikmu itu ingin dia ketahui, dia ingin lebih tahu tentang kamu lebih dalam kayak gitu aku lihat di sini ya. Makanya dia masih sering stalkingin kamu, cuman memang gak ada pergerakan. Aku lihat di sini belum ada pergerakan ya, karena mungkin dia memiliki rasa bersalah sama kamu, atau karena memang dia terhambat karena rahasia dia ini ya, perasaan dia malu. Mungkin sudah bertahun-tahun dia sebenarnya atau sudah lama lah ya, sudah lama dia cinta sama kamu tapi tidak dia utarakan ya. Terus juga mungkin ada situasi-situasi yang membuat dia belum berani gitu untuk merealisasikan tindakan dia atau effortnya dia itu. Oke. Jadi sebenarnya gini, dia ini ternyata pernah selingkuhin kamu, dia ini pernah bohongin kamu, dia pernah menyimpan banyak rahasia lah sama kamu, dan ternyata kamu itu tahu sekarang ya, semua rahasia, kebohongan, perselingkuhan yang dia lakukan itu sekarang kamu tahu. Baik itu kamu memang tahu ya tanpa dia memberitahu, atau memang dia yang memberitahumu agar kamu tahu. Dan sekarang sikapmu itu udah benar-benar berubah. Kalau misalkan memaafkan, ya mungkin kamu sudah memaafkannya, tapi sikapmu itu sudah tidak mau
ini seperti sudah tidak mau menerima dia lagi. Makanya di sini dia itu tidak melakukan apapun. Ya, dia tidak melakukan pergerakan apapun, hanya bisanya memantaumu dari kejauhan. Kayak gitu. Jadi penghambatnya adalah ini, karena kamu mungkin sudah tidak mau membuka hati lagi untuk dia atau sudah tidak mau menerima lagi dia. Gitu ya. Dia melihatnya kamu kayak sudah tenang dengan hidupmu sendiri, kamu sudah nyaman dengan hidupmu sendiri, kamu sudah menjalani hidupmu dengan damai, dengan bahagia, ya, dengan senang, seperti itu. Sehingga ketika dia lihat sekarang mau effort ke kamu tuh kayak ada rasa nggak enak gitu untuk mengganggu kesenanganmu sekarang atau ketenanganmu sekarang gitu. Dan apalagi di masa lalu hubungan kamu dengan dia kemarin-kemarin itu ya memang tidak stabil juga, apalagi di sini kan dia tidak pernah memberikan cukup usaha atau dedikasi di hubungan ini. Yang selalu effort itu kalau aku lihat mungkin cuman kamu aja, sedangkan dia cuek, sedangkan dia tidak peduli, ya. Hanya menikmati ketulusan kamu, usahanya kamu terhadap hubungan ini gitu ya. Terus itu juga mungkin sekarang sudah, atau mungkin selama ini tuh hubungannya selalu monoton, tidak menarik ya. Dan kalau aku lihat juga di sini tuh mungkin kamu memang berdering dengan seseorang yang memang pemalas, lemah, pecundang, atau mungkin dia pernah melakukan suatu perjudian, sehingga kamu tuh udah punya stereotip yang jelek gitu loh di pikiranmu tentang dia gitu ya. Mungkin juga dia pernah menipu. Nah, di sini juga mungkin dia pernah tidak setia sama kamu, pernah berselingkuh ya. Atau bahkan mungkin dia juga pernah memainkan suatu permainan dengan kamu. Jadi kamu kayak dimainin gitu ya. Dia kayak memberikan harapan ke kamu, tapi ternyata dia menjalin hubungan dengan yang lain. Seperti itu. Terus juga aku lihat di sini dia ini orang yang hanya memandang pasangan itu lewat harta kekayaan ya, atau kedudukan sosial gitu, atau apa sih, derajat sosial yang seperti itulah ya. Dan orang yang sangat gampang sekali mengingkari komitmen atau janji ya, janji atau komitmen. Jadi mungkin selama ini dia pernah mengatakan apa gitu ya, tapi tidak pernah ada yang terrealisasi gitu. Mungkin dia memberikan harapan-harapan apa gitu sama kamu, tapi buktinya nggak ada yang pernah dia lakukan, seperti itu. Dan kalau aku lihat memang orang ini atau si dia ini itu begitu terobsesi dengan harta benda dan uang, sehingga sering mengabaikan kamu. Dan apa ya, seolah-olah dia kayak tidak tertarik dengan kamu, dan ya membuat hubungan ini jadi membosankan, monoton kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang si dia ini tuh belum siap untuk berkomitmen. Dan aku lihat juga mungkin di sini entah kamu atau orang-orang terpenting dalam hidup kalian ada yang menilai ini bisa jadi energi kamu, ini bisa jadi energi dia ya. Kalian situasikan saja. Jadi di hubungan ini tuh ada seseorang yang mungkin selalu menilai tidak adil tentang hubungan ini. Sehingga mungkin dia menghindar, selama ini tuh sering menghindari kamu. Bisa jadi ya, bisa jadi kamu sering menuduh dia, sering menjudge dia kayak gitu ya. Sehingga menyebabkan konflik di antara kalian ya, ada tanggapan-tanggapan yang apa ya, menyakiti seperti itu. Dan pada akhirnya lebih memberikan banyak kerusakan di dalam hubungan kalian. Terus itu juga aku lihat di sini memang ada rasa luka yang wow begitu dalam ya dari kamu. Terus itu juga ada rasa kecewa yang sangat besar dari kamu. Apalagi di sini kan dia tidak mau atau tidak pernah mau menyelesaikan masalah yang dia buat ya karena dia sering bolak-balik selingkuhin kamu, dan dia selalu, setiap kamu tanya
gitu ya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Dia selalu mengelak, dia selalu menganggap dirinya benar seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini memang ada luka yang begitu dalam dari kamu, ada rasa kecewa yang besar dari kamu, dan dia sampai sekarang tidak menyelesaikan masalah itu atau tidak menyembuhkan rasa kecewamu seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia juga tidak pernah jujur, tidak pernah lugas, tegas dalam berkomunikasi ya. Sehingga membuat hubungan ini stuck gitu loh. Jadi kalau misalkan dia memang mau memperbaiki hubungan ini, maka dia harus berani untuk komunikasi dengan baik, katakan dengan jujur, selesaikan masalahnya, obati lukamu gitu ya. Buat rasa kecewamu menjadi bukan jadi kesalahpahaman lagi gitu loh. Ya, dia harus mengobati lukamu gitu, aku lihat di sini. Bahkan mungkin ini bisa jadi energi dari orang sekitar atau orang terdekat yang mungkin menjudge dia atau menjudge kamu atau menjudge hubungan ini bahwa hubungan ini tidak pantas atau hubungan ini tidak cocok atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau memang ini orang lain yang berbicara atau menjudge hubungan ini atau menjudge kalian, salah satu dari kalian atau kalian berdua, ya sebenarnya itu bukan masalah kalian gitu ya. Seharusnya itu masalah mereka sendiri yang mau menilai gitu. Kalau kalian seharusnya tetap bersama, tapi mungkin si dia ini terpengaruh gitu loh dengan omongan-omongan orang-orang itu gitu. Oke, kemudian Ace of Wands. Oke, jadi kalau aku rasa si dia ini sedang mempersiapkan untuk kembali lagi dengan kamu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini ada niatan dari dia untuk adanya effort ya, ke hubungan yang lebih kuat seperti itu ya. Intinya dia ingin mengambil suatu langkah untuk membuat hubungan ini lebih intim, lebih intens. Ya bisa dibilang kayak ada kenaikan level lah ya ke depannya di hubungan ini. Ada keinginan dari dia seperti itu. Jadi kalau aku rasa memang si dia ini ingin melanjutkan hubungan ini bersama kamu ya. Masih ada keinginan untuk memperbaiki situasinya. Bahkan dia ingin mengambil suatu langkah, bahkan mengambil 2 langkah lebih jauh dari hubungan kalian sebelumnya. Mungkin aku lihat bisa jadi ngajak kamu tunangan, atau bahkan mungkin mempersiapkan membeli rumah, atau tinggal bersama, atau apalah gitu loh ya. Atau mungkin kalau misalkan kalian sudah menikah ya berarti ingin memiliki anak, bayi, seperti itu. Oke, kemudian Four of Swords. Aku rasa di sini secara bertahap hubungan kalian akan membaik ya setelah dia bisa melewati cobaan-cobaan dari hubungan ini, dan kamu juga sudah bisa melewati rasa kecewamu, rasa sakitmu dari hubungan ini ya. Kalau aku lihat di sini, apalagi di sini kan selama ini kalian selalu merasa adanya ketegangan di hubungan ini, kecemasan di hubungan ini ya. Sampai-sampai saat ini kalian sudah merasa kayak sudah di titik puncak dalam hubungan kalian. Sehingga kalau aku lihat di sini kalian ingin menyembuhkan atau memulihkan, bahkan kalian ingin membebaskan diri kalian masing-masing dari hubungan-hubungan yang beracun ya, hubungan-hubungan yang toksik, dan mengakhiri rasa-rasa kecewa, luka, duka ya, bahkan rasa kehilangan ya. Kalian ingin memiliki hubungan yang sehat seperti itu ya. Bahkan aku lihat di sini secara bertahap dia juga siap untuk meninggalkan pengasingannya ya, karena kalau aku lihat saat ini kan dia kayak menutup diri dari kamu atau kayak kabur gitu ya dari kamu. Dan aku lihat di sini dia akan siap untuk memunculkan kembali wajahnya ke kamu. Dia akan datang lagi ke kamu. Cuman ini gimana ya, aku harus wanti-wanti ya, karena dia ini masih punya sifat yang sama. Jadi kalian harus bisa hati-hati banget ya ketika dia nanti datang.
Kalau ada perubahan, aku rasa iya perubahan, tapi apakah seutuhnya dia akan berubah? Aku rasa tidak. Mungkin step by step juga ya perubahan yang terjadi dari dia, karena di sini masih ada Page of Wands, berarti memang menunjukkan dia ini masih punya jiwa petualang, jiwa yang suka kebebasan, sehingga dia masih ingin mengeksplor banyak hal ya. Jadi kalau misalkan untuk segera komitmen, aku rasa belum gitu. Jadi mungkin dia akan datang nanti ya untuk membuat kamu tetap ada di sisi dia gitu. Tapi kalau untuk berkomitmen dengan intens, itu aku rasa belum, karena dia masih ingin mengeksplor apa yang dia inginkan dulu. Mungkin dari karir, dari apa, mungkin juga bisa jadi apapun, mungkin masih suka traveling ya, masih suka humble dengan orang-orang, have fun ya, masih suka bergaul dengan banyak orang, seperti itu. Karena masih, ini kalau aku lihat memang sudah menjadi suatu kebiasaan atau karakter gitu, sehingga sulit untuk bisa benar-benar berubah sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Karena di sini masih ada Page of Wands ya. Jadi kamu jangan terlalu banyak berharap banget gitu. Mungkin dia akan memberikan effort ke kamu, tapi mungkin tidak akan sebanyak effort yang pernah kamu berikan ke dia gitu ya. Ya itu tadi step by step. Kalau aku lihat di sini perlahan-lahan ya. Kalau aku lihat, karena di sini dia masih memiliki sifat yang bebas, suka kebebasan seperti itu. Ya, dia siap. Aku lihat di sini dia sudah siap untuk melepas masknya ya. Ini deception kan, orang yang pakai mask ya, pakai topeng. Dia siap untuk melepaskan topengnya. Dia tidak akan lagi tipu-tipu dengan kamu. Dia tidak akan lagi berbohong-berbohong lagi, manipulatif, menyimpan rahasia atau apapun. Dia ingin menunjukkan jati diri dia ini sebenarnya siapa. Dia ingin tunjukkan dia ini seperti apa orangnya, karakternya, sifatnya, kelakuannya, atau apapun itu. Dia akan siap untuk melepaskan topengnya gitulah ya. Dia ingin menunjukkan jati diri dia sebenarnya sama kamu. Karena aku lihat di sini setiap kali handphone dia berdering ya, dia berharap itu kamu. Saking dia itu cintanya sama kamu, saking dia itu menggebu-gebunya rasa rindu, ingin bertemu, ingin memiliki gitu ya, sampai-sampai aduh berharap banget kamu menghubungi dia gitu. Dan kenapa nggak dia yang menghubungi duluan ya? Karena ini dia merasa dia punya suatu kesalahan, bukan suatu lagi, tapi memang punya kesalahan yang besar sama kamu, sehingga dia malu gitu loh. Dia merasa nggak enak sama kamu, dia merasa ciut, dia merasa bersalah, merasa tidak percaya diri gitu loh ya. Jadi apalagi kamu sudah menunjukkan sikap yang sudah sudah move on atau sudah tidak peduli lagi dengan dia. Jadi makanya di sini dia nggak berani untuk bertindak ataupun menghubungi kamu gitu. Bukan berarti dia tidak mau, tapi karena ada rasa bersalah dari dia gitu. Sejahat-jahatnya orang, pasti dia masih punya hati nurani. Nah, itu yang dia rasakan sekarang. Sejahat-jahatnya dia masih punya hati nurani yang selalu mendorong dia untuk melakukan suatu kebaikan gitu, dan merasakan rasa bersalah kayak gitu ya. Nah, di sini nih dia ingin meminta maaf karena dia telah menyakiti kamu ya. Setelah kamu pergi, setelah kamu hilang dari hidupnya sekarang, dia baru mengetahui betapa berharganya kamu. Ternyata kamu memang sudah ditakdirkan oleh semesta bersama dia, tapi justru malah dia yang membuat kamu pergi gitu loh. Yang akhirnya di sini dia sadar dia telah menyia-nyiakan takdir Tuhan yang baik untuk dia, dan sekarang ya dia akhirnya dia tidak menyadari apa yang dia miliki sekarang sudah hilang gitu ya. Kamu yang seharusnya menjadi miliknya tapi sekarang sudah hilang gitu. Terus itu juga
Untuk saat ini dia benar-benar mengusahakan diri dia untuk stabil, karena kalau aku lihat di sini dia berjuang sendirian ya. Dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, berusaha untuk menstabilkan hidupnya. Pokoknya semua dia kerjain sendiri. Aku lihat di sini ya. Aku lihat di sini dia bekerja untuk diri dia sendiri ya. Dia mengusahakan semuanya, segala sesuatunya sendiri. Aku lihat di sini karena dulu ketika ada kamu kan kamu yang selalu bantu dia, kamu yang selalu support dia, kamu yang selalu mensuplai apapun ke dia gitu ya, sehingga dia kayak ada temennya untuk memperjuangkan hidup dia gitu. Kalau sekarang semua dia harus lakukan sendiri. Dan dia ingin meminta maaf ya, dia sangat butuh pengampunan kamu karena kalau aku lihat di sini dia benar-benar merasa bersalah banget. Rasa bersalah ini sangat besar, aku lihat ya, gimana enggak ya, bolak-balik selingkuhin kamu, bohongin kamu, mempermainkan kamu di sini. Dan aku lihat di sini, I want a future with you. Aku ingin masa depanku bersamamu, kata dia. Ya, jadi memang di sini dia ingin memperjuangkan hidup dia dulu agar dia bisa lebih berani untuk menghadapi kamu ya, menghadapi amarahmu dan bisa memperbaiki situasi keadaannya seperti itu, dan bisa meyakinkan kamu ya, bahwa dia siap untuk bertanggung jawab atas hidupmu di masa depan gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya. Bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia atau hubungan kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.